Assalamualaikum, halo guys, welcome back my YouTube Nurhayati channel. Sebelum kalian dengerin cerita ini, dukung terus ya channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Di video ini aku akan menyajikan cerita sahabat cantik. Langsung aja simak ya baik-baik. Hai guys, gua Rika. Gua mau cerita nih. Gua punya sahabat dari kecil, namanya Rina. Kalian pengen tahu nggak kenapa gua kasih judul cantik? Ada yang tahu? Gua rasa perlu ngejelasin nih ke kalian. Tapi sebelumnya, gua bakal cerita dulu. Dulu waktu gua kelas 2 SD, gua pindah rumah. Dan tepat di depan rumahnya Rina. Nah, mulai dari situlah gue sering main sama dia. Hubungan keluarga kami pun akrab, layaknya saudara kandung. Gue pun sudah menganggap Rina seperti adik gue sendiri. Padahal dia yang duluan lahir, hanya beda beberapa bulan saja. Rina tuh orangnya gimana ya? Gue susah jadinya ngejelasin. Dari awal pertemuan saja dia itu baik banget. Gue masih ingat dulu tuh dia punya boneka yang gede banget dan gue gak punya. Padahal gue tuh udah ngerengek banget ke mama gue buat beli, tapi ditolak. Dan kemudian Rina ngasih boneka kesayangan itu ke gue, tapi orang tuanya ngizinin, bahkan dibeliin lagi boneka yang sama persis kayak yang dikasihin ke gua kayak gitu. Apapun yang dia makan, gua harus juga makan yang sama. Ya, setiap hari gua selalu main di rumahnya. Orang tuanya sibuk. Kata dia sih sebelum ada gua, dia sering main sendiri atau sama pembantunya. Orang tua Rina memang sangat sibuk, tapi setiap liburan atau akhir pekan mereka sering banget ngeluangin waktu bersama. Bahkan gue diajak jalan-jalan sama keluarganya Rina. Gue berasa kayak anak mereka aja gitu. Dari SD sampai kuliah dan lulus hingga wisuda, kami tetap bersama-sama. Dan gak ada di kamus kita tuh ngeributin cowok. Karena mungkin yang pertama itu, buat gue, Rina itu bener-bener tekun belajarnya. Jadi mahasiswi lulusan terbaik juga di kampus. Dan gak pernah nih ya di telinga gua dia pacaran gitu. Yang ada gua yang selalu cerita tentang cowok atau pacar. Gua pengen banget kayak dia. Tapi gua ngerasa hidup gua tuh monoton. Kalau gua gak pacaran tuh kayak garing gitu. Gua selalu salut sama Rina. Dia pinter, baik banget, ramah, multitalent, rajin ibadah, rajin berbagi juga, dan banyak banget tingkah yang baik yang mesti gue ikutin. Hingga dia menikah aja, gue yang bantu acaranya, gue yang nemenin dia. Gue waktu itu seneng banget bisa ngeliat dia bahagia dan nemuin suami yang tepat. Gue lega rasanya bisa melihat dia bahagia. Gue kira gue yang bakal nikah duluan. Gak disangka-sangka dia yang duluan. Padahal banyak banget cowok yang suka sama Rina, tapi Rina selalu menolak. Dan yang menjadi suaminya itu teman saingannya dulu di kampus. Mereka itu serasi. Mereka cocok, sama-sama cerdas, sama-sama rajin ibadah juga. Tapi udah 5 tahun gue gak pernah nengokin dia di tempat peristirahatannya yang terakhir. Gue kangen banget, pengen ketemu. Dia mengalami kecelakaan pada saat dia nyamperin gue di seberang jalan. Dan pada saat itu sebuah truk melaju dengan cepat dan menabraknya. Aku melihat dengan jelas. Gue gak bisa bayangin gimana rasa sakitnya, karena dia juga tengah mengandung. Harusnya gue yang nyamperin dia. Harusnya gue aja yang mati.
jangan dia. Gue selalu merasa bersalah. Mungkin saja waktu itu dia saking senengnya kalau dia hamil dan ingin segera mengabarkannya padaku. Maafkan aku, Rina. Tolong, maafkan aku. Setelah dia gak ada, gue ngerasa sepi. Gue ngerasa sendirian. Setiap hari gue nangis. Setiap hari gue selalu nyalahin diri gue sendiri. Dan setelah beberapa minggu, gue dapat kabar baik dari sebuah perusahaan. Perusahaan itu berada di pusat ibu kota, yang membuatku berinisiatif untuk sekalian pindah dan menetap di sana. Dan selama 5 tahun, gue gak berani pulang ke rumah mama. Karena sampai sekarang, rasanya gue gak bisa berhenti sedih. Padahal mama gue sering nyuruh gue pulang. Dan mamanya Rina pun begitu. Mungkin ini saatnya gue harus pulang. Gue harus ikhlas. Gue harus berusaha kuat dan nengokin dia. Jadi, kalian paham kan kenapa gue kasih judul cantik? Karena buat gue, Rina itu cantik hati dan paras. Dia membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Semoga gue juga bisa sebaik dia. Makasih ya udah dengerin cerita gue. Pesan gue buat kalian, jaga terus ya sahabat kalian. Gimana pun tingkahnya, sejelek apapun kelakuannya, please kalian nerimanya dan berusaha terus nasehatin. Karena Rina pun begitu ke gua. Dari gua, Rika. Jangan lupa follow Instagram aku juga ya di pojok kanan atas. Nantikan video selanjutnya ya. Assalamualaikum.